Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili hudah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas ketakwaan kepadanya. Tatkala semua perkumpulan, tatkala semua persahabatan sirna dan berubah menjadi permusuhan, hanya orang-orang yang bertakwa yang akan tetap bersama menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Dan semoga selawat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sebagian anak lihat sudah mulai ngantuk. Memang bawaannya habis asar ini, bawaannya tidur. Antum mau dengerin ceramah enggak? Ada dengerin ceramah sebagai pengantar tidur. Mau, iya mau. Habis nanti 15 menit tahu-tahu hilang gitu ya. Tahu-tahu sampai ke Merauke, mana balik lagi. Jangan ngurusin orang, Ustaz. Urusin diri sendiri. Jumadal Akhirah 1440 Hijriah. Antum, ya, berapa hari lagi kita Ramadan? Biar yang ditanya jawab, jangan ngurusin orang antum. Nah, mana hadiahnya? Mana panitia ini? Hadiahnya mana? Apalah semen 1 sak, 2 sak taruh sini. Masa Menara Busua nggak ada hadiahnya? Oh, ini semen nggak apa-apa, 2-3 sak suruh bawa pulang. Semen. Nah, antum, berapa hari lagi kita puasa? 70. Betul. 170. Insyaallah antum 66 hari. Kok bisa ngitungnya? Gimana ngitungnya? Gimana? Ada di sosial media. Antum nggak pakai ngitung berarti. Betul. Tinggal ngitungnya gimana? Anda disebutkan hari ini tanggal berapa? 24 Jumadal Akhirah. Habis Jumadal Akhirah bulan apa? Bulan apa? Biar dia yang jawab ya, Mak. Kita ini belajar tidak ngurusin orang. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan, insyaallah. Iya, hadiahnya nanti diambil. Panitia bingung mintain hadiah panitianya. Baik, nanti laporan ke panitia. Siapa nama antum? Abdul Aziz. Nanti jumpain Bapak Imron ya. Nah, Bang Imron. Mana Bang Imron? Ya, itu yang lagi berdiri. Jamaah rahimakumullah.
Allah berfirman di surah Al-Muddathir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalan dia sendiri. Di surat Al-Isra ayat 15 Allah mengatakan, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kata Allah, barang siapa yang mendapatkan petunjuk, petunjuk itu manfaatnya untuk diri dia sendiri. Antum datang ke tempat ini, meninggalkan rumahnya, meninggalkan waktu istirahatnya, duduk di tempat ini. Itu manfaatnya bukan untuk orang lain, dan manfaatnya bukan untuk Allah, tapi untuk antum sendiri. Antum ngaji, antum dapat manfaat. Dan ada orang yang mendapatkan berkah dari kesolehan hamba. Iya, ada anak yang dijaga sama Allah karena kesolehan orang tuanya. Sampai sebagian ulama itu mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati hatta uhfadha fika. Aku akan menambah solatku agar Allah menjagaku di dirimu. Wallahi jamaah, ada seorang ibu yang cerita bagaimana anaknya berzina, padahal sudah dijaga sama orang tuanya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Yang tersesat, kesesatan itu dampak buruknya akan menimpa dirimu sendiri. Kita ini bertanggung jawab atas diri kita, bukan orang lain. Dan nggak mungkin pelaku dosa membebankan dosanya kepada orang lain. Antum yang mencuri, antum yang minum khamr, masa orang lain yang dapat azab dan siksanya? Sejatinya tidak. Akan tetapi kita bisa diazab gara-gara dosa orang lain disebabkan kita tidak mengingkari kemungkaran itu. Artinya dosa kita tidak mengingkari. Dosa dia minum, kita punya teman nggak puasa, kita biarkan, jangan ngurusin orang lain. Antum diamkan teman antum nggak puasa, nggak sholat. Ketika azab Allah turun, antum kena. Kenapa? Karena antum punya tugas untuk diri antum merubah kemungkaran yang antum lihat. Antum ngelihat kemungkaran terjadi lalu antum biarkan, Allah akan mengazab antum. Lalu Allah mengatakan, dan kita wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kita tuh tidak mungkin memberikan azab kepada suatu kaum sampai kita mengirim para rasul kepada mereka. Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk ngurusin diri kita sendiri. Dan orang yang sibuk ngurusin diri sendiri, orang itu akan hidup tenang, damai, dan dia akan dicintai oleh orang. Balasan dari Allah itu sesuai dengan amal yang dia lakukan. Allah akan menutupi aib antum.
Gara-gara antum tidak suka cari aib orang lain, tidak suka membicarakan orang lain, Allah tutupin aib antum dan Allah jadikan manusia tidak ngomongin antum, nggak ngomongin kita, karena kita sibuk ngurusin aib kita. Sebaliknya orang yang sibuk ngurusin orang lain, fulan kayak gini, fulan kayak gini, fulan kayak gini, maka biasanya orang itu akan lupa dengan aib dia sendiri. Dan dia pun akan menjadi tumbal perbuatan dia sendiri. Orang akan ngomongin dia. Orang akan cari-cari kekurangan dia. Dan kita tahu, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, ini ngurusin orang. Terkadang ibu-ibu ngurusin tetangganya. Tetangga ini lagi mau nikah, kayaknya calon suaminya seperti ini, seperti itu. Tetangga ini kayaknya mau cerai. Fulan kayaknya macam-macam yang dia bicarakan. Barang siapa yang sibuk ngurusin kesalahan orang, mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan bongkar aib dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil iman fi qulubihim. Wahai orang-orang yang beriman lisannya tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin, kalian jangan suka ngomongin orang Islam, jangan suka ghibain orang, membicarakan keburukan orang. Wala tattabi'u awratahum, dan jangan mengikuti, mencari-cari kesalahan orang. Kita ini nggak perlu dicari kesalahannya, udah banyak kesalahannya, apalagi dicari tambah banyak. Karena sudah menjadi kodrat manusia itu berbuat salah. Jadi kalau ada orang mengatakan antum banyak salahnya, antum benar, sahih itu. Kalau dikumpulkan dalam kitab, mungkin kitabnya akan berjilid-jilid kalau bicara kesalahan. Nabi SAW sudah mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu yang taubat, yang kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang Islam, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Bukan manusia yang cari, tapi Rabbul Alamin alladzi la takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun dosa yang antum lakukan kemudian tidak dilihat oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka orang itu akan dilecehkan, dibongkar aibnya, sedangkan dia berada di dalam rumahnya. Sebaliknya, orang yang suka menutup aib saudaranya, yang tidak suka membicarakan kesalahan saudaranya, Allah akan menutupi kesalahan dia. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Jadi kalau antum ingin kesalahan antum tidak dibongkar, tidak dibicarakan oleh orang, mudah sekali. Antum jangan bicarakan kesalahan orang. Jamaah, manusia yang sibuk membicarakan kesalahan orang lain,
kekurangan orang lain, keburukan orang lain, dia itu sejatinya hendak menutupi kekurangan dia sendiri. Dia itu banyak salah, tapi gimana supaya orang tidak melihat kesalahannya? Dia bicarakan kesalahan orang. Ada seorang badui mendengar seorang lelaki mencela orang lain, keburukannya dia bicarakan. Lalu apa kata orang ini? Laqad istadlalta ala uyubika bikathrati dzikrika li uyubin nas. Engkau itu sekarang menunjukkan aib-aib yang ada pada dirimu dengan cara engkau menyebutkan aib orang lain. Sebenarnya yang engkau itu seperti itu sebenarnya. Maka engkau membicarakan aib orang lain untuk menutupi aib dirimu sendiri. Li'anna at-taliba laha yatlubuha biqadri ma fihi minha. Orang yang mencari-cari kesalahan itu sebenarnya dia mencari sekadar dengan aib yang ada pada dirinya. Aku tuh kayak gini, kayaknya orang ini sama kayak aku. Ahibbati fillah, kita tuh ketika mencari kesalahan orang disebabkan karena kita ujub dengan diri kita sendiri. Antum merasa udah bener, merasa paling baik, sehingga antum mulai membicarakan orang lain. Aun bin Abdillah, salah seorang tabi'in, dia mengatakan, la ahsabur rajul yanzuru fi uyubin nas illa min ghaflatin qad ghafalaha an nafsi. Aku ngira kalau ada orang membicarakan aib orang, sibuk membicarakan orang lain, dia itu sedang lupa dengan aib dia sendiri. Makanya kita butuh cermin ya, Pak, untuk melihat kalau anak sekarang pakai baju ini, baju putih ini. Kadangkala ana melihat ada orang pakai baju putih juga, ana ngomong, baju antum ada kopinya di sini. Ana melihat, padahal di belakang punggung ana semuanya bekas kopi. Cuma ana tidak melihatnya. Orang lain yang melihat. Ustadz, antum ngomongin orang ada kopinya di sini, punggung antum semuanya kopi, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kita kadang-kadang lupa. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, mengatakan, kunna nuhaddath anna aktsaran nas khataya afraghuhum li dzikri khatayan nas. Dulu kita dikasih tahu, orang yang paling banyak salahnya adalah orang yang paling sering membicarakan kesalahan orang. Itu orang paling banyak salahnya, sehingga dia berusaha ngomongin kesalahan orang. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala mengatakan, kafa bil mar'i ithman alla yakuna salihan. Cukup sebagai dosa orang itu tidak jadi orang soleh. Antum tuh cukup menjadi pelaku dosa ketika antum tidak jadi orang soleh. Thumma yajlis fil majalis wa yaqa fi irdis salihin. Lalu antum duduk sama orang, mulai membicarakan kesalahan orang-orang soleh. Kenapa? Ya, karena dia nggak soleh. Bakar bin Abdullah mengatakan, idza ra'aitumur rajul muwakkalan bi uyubin nas nasiyan li uyubihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Kalau engkau melihat seorang yang disibukkan dengan aibnya orang lain, lupa dengan aibnya dia sendiri, ketahuilah orang ini orang yang kasihan.
dia sedang tertipu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhi wa yansal jid'a fi ainihi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pepatah yang ada di Indonesia. Apa pepatah di Indonesia? Gajah di pelupuk mata. Apa pepatahnya coba? Apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut di seberang lautan nampak sama dia. Nabi SAW mengatakan seorang di antara kalian melihat kotoran kecil mungkin seperti debu yang ada di mata saudaranya, dia kelihatan, matamu kok ada kotorannya, dan dia lupa kalau ada pohon, sebatang pohon di mata dia, nggak kelihatan dia. Ini sabda Nabi SAW. Sejak 1440 tahun yang lalu Nabi SAW berusaha mendidik umatnya. Jemaah, sibuk dengan kesalahan orang lain ya, itu akan mendorong kita untuk ghibah. Awalnya sih dari suudzon, makanya Allah larang kita suudzon. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Awalnya tuh prasangka buruk sama fulan. Kemudian wala tajassasu. Jangan memata-matain orang. Antum berusaha untuk masuk ke HP dia, pengen tahu apa yang dia tonton di HP-nya. Antum jadi hacker, masuk ke komputer dia, cari-cari, dapat ternyata suudzon antum beneran. Oh, ternyata perasaan ana tepat, fulan ini memang orang nggak baik. Baik, selesai. Apakah selesai di hati dia itu? Nggak selesai. Akan menjadi konsumsi publik. Mulai dia kumpul sama sahibnya, ngopi ini kurang enak kalau nggak ada pisang gorengnya. Gimana kalau kita jadikan fulan pisang goreng? Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian menggunjing sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian? Gak suka, kalian benci itu jemaah. Allah memberikan permisalan yang sangat menjijikkan supaya kita meninggalkan ngurusin orang itu. Kalau engkau benar, enggak, ana Ustaz ingin memperbaiki fulan, taib, datang ke fulan, kasih nasihat fulan. Enggak perlu jadi konsumsi teman-teman lainnya. Coba gambarkan antum masuk restoran, di sana ada teman antum sudah dalam kafan, kemudian antum buka bareng-bareng. Ya Allah, ini mau pakai kecap apa pakai bumbu? Kalau orang solusi suka yang pedes-pedes. Dia mulai buka mulutnya, lisannya digunting, dia campur sama sambal. Allah, enak ternyata. Siapa yang ngomong enak? Itu yang terjadi. Dan kita tahu dosa ghibah ini akan mengantarkan nantinya kepada permusuhan.
Antum gara-gara ada ghibah, yang awalnya antum baik sama fulan, lalu jadi nggak baik, antum jaga jarak sudah. Aduh, ini yang katanya fulan kalau ngutang nggak bayar. Kan boleh Ustaz, ghibah itu boleh jamaah dalam kondisi tertentu. Hukum asalnya haram, tapi kalau maslahatnya lebih besar diperbolehkan. Contohnya, kalau ada orang mau melamar seorang wanita, antum udah nikah? Alhamdulillah. Antum belum, mau nikah antum? Iya. Nah, ketika ada orang tanya, siapa nama antum? Khairun. Ustaz kenal sama Khairun? Kenal sih, waktu anak kajian dia di soft pertama. Ini baru satu jemaah. Enggak Ustaz, masalah akhlaknya ini. Oh nggak tahu. Coba tanya sama orang lain, cari tahu. Ini bukan mencari-cari kesalahan, tapi memang ingin mencari tahu tentang Khairun ini karena mau diambil mantu. Anak kepingin tahu Ustaz. Boleh pada waktu itu. Antum masuk kepada akun Facebook dia, dilihat dengan siapa dia berteman. Masuk ke IG dia tuh jadi followernya siapa? Oh ternyata followernya Ronaldo. Kayaknya kurang baik ini. Masa jadi followernya orang kafir? Ada yang jadi followernya Ronaldo di sini? Hati-hati jamaah. Kita cari tahu sampai ada, oh Khairun ini Ustaz, memang Ustaz kalau kajian soft pertama Ustaz, tapi orangnya bakhil Ustaz, pelit Ustaz. Boleh nggak ngomong seperti itu? Boleh nggak jamaah? Boleh dalam bab memang mau menikahkan dia dengan anak kita. Anak mau cari tahu memang. Soalnya perempuan kalau dapat suami yang bakhil kesian. Betul jamaah. Perempuan itu kalau kasih dua pilihan, dapat pemuda tampan, gagah tapi pelit, sama dapat satu ya orang sudah agak tua tapi royal sama duit jamaah. Milih mana perempuan itu jamaah? Yang royal duitnya jamaah. Enggak laku antum. Lewat udah. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ketika orang bukan mencari-cari kesalahan, bukan, maka kita perlu membedakan hal itu. Ahibati fillah, Al-A'mash mengatakan, sami'tu Ibrahim yaqul inni la ara syai' akrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtala bimithli. Aku melihat sebuah keburukan terjadi. Aku bisa ngomong, tapi aku tahan diri. Tahu kenapa aku nggak ngomong? Karena aku takut dikasih balak seperti itu nantinya. Antum ghibain fulan kayak gini, bisa jadi suatu saat antum kena itu balak. Maka hati-hati lisan antum jaga. Fulan ini nggak kawin ya. Mungkin apa? Antum kalau ngelihat jomblo nggak kawin. Nah, mana yang umur 30 belum kawin? Angkat tangan. Jamaah, umur 35. Wallahu alam. Ana dengar katanya di sini ya tadi nikah itu mahal sehingga banyak yang nunda. Antum sudah nikah? Masya Allah. Umur berapa nikah? 27. Cukup lah 27. Kalau antum melihat fulan nggak kawin, bisa jadi punya masalah dia. Mungkin nggak mampu menikah atau memang orang yang tidak baik. Maka hati-hati jaga lisan kita.
Ahibati fillah, orang yang suka membicarakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, yang pertama Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Kalau dicari-cari kesalahannya sama Allah, maka akan terbongkar semua yang dia tutupi. Dan sebaliknya, orang yang menutupin kesalahan orang lain, maka Allah akan menutupi kesalahan yang ada pada diri dia. Kemudian kita tahu pada hari kiamat nanti akan ada persidangan. Dan ada orang-orang yang bangkrut gara-gara punya kesalahan sama orang lain, ngurusin orang lain. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa orang yang muflis di antara kalian? Orang yang bangkrut itu siapa? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang cash dan nggak punya aset. Itu bangkrut. Lalu beliau mengatakan, walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala kebaikan. Orang ini orang baik, sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Tapi dia datang pada hari kiamat dalam kondisi sudah melakukan kesalahan kepada orang lain. Ya'ti waqad syatama hadza. Dia pernah mencaci maki fulan. Kadangkala antum itu mencaci maki orang yang antum nggak kenal. Dengan adanya medsos sekarang, itu fulan mungkin dia mengupload sebuah nasihat, lalu antum komentari dengan komentar yang pedas. Ada yang mengatakan iblis. Sampai ada satu orang pernah datang kepada anak, Ustadz, ana minta maaf Ustadz, ana dulu suka mencaci maki Ustadz. Nah, dia cerita, ana selalu aduh ini Wahabi, gembongnya Yahudi atau apa. Ada orang-orang seperti itu jemaah. Nggak kenal dia jemaah, tapi ngurusin orang. Apa urusan antum? Nanti pada hari kiamat akan diambil pahala-pahala antum, amal kebajikan yang telah antum lakukan dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak ada pahalanya. Artinya yang diambil itu amalan yang memang diterima sama Allah, karena dia pernah mencaci maki fulan, pernah menuduh fulan, pernah ngambil hartanya fulan, wa qad daraba hadza, pernah memukul fulan, bahkan mungkin mengucurkan darahnya fulan. Fayu'khadhu min hasanatihi, maka akan diambil dari kesalahan-kesalahan, afwan, dari kebaikan-kebaikan orang ini, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakitin. Gimana kalau yang disakiti sama dia, yang pernah diribain sama dia, yang pernah dibully sama dia, itu orang banyak. Sampai seorang masyayikh menceritakan, kalau antum mengatakan, oh orang-orang Sulawesi itu memang umpamanya bakhil, antum itu punya dosa sama orang Sulawesi semuanya. Gimana minta maafnya antum? Gimana antum minta maaf? Apa lewat koran? Koran terbanyak di Sulawesi, ana mohon maaf ya, ana telah menuduh seperti ini umpamanya. Kalau ada yang menuduh sebuah qabilah,
Ini banyak terjadi. Oh, orang Bugis itu seperti ini. Mungkin suku Bugis nggak suka dengan suku Makassar sama suku Mandar. Kadang-kala terjadi omongan-omongan tidak nyaman. Antum ada apa ngurusin orang? Kenapa? Karena dia merasa ujub tadi, merasa sudah suci, bersih dari dosa. Kalau ternyata nanti orang-orang yang pernah dia sakitin itu semua telah selesai, sampai pahala antum habis, datang orang lain, ya Allah fulan, ya Allah pernah menulis di akunku, memberikan komentar kalau aku pendusta katanya, aku pembohong katanya. Pahalanya sudah habis. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi jemaah? Dosanya orang ini dilimpahkan kepada dia. Tsumma udkhila finnar, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Ahibati fillah, kita jangan ngurusin orang, urusin diri antum. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kata Allah Jalla Jalaluh, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa, setiap orang, bukan orang lain, antum, anak, antum semua, setiap jiwa melihat apa yang sudah antum persiapkan untuk hari esok. Antum lihat sekarang, antum bisa ngecek zikir antum berapa, nggak usah ngelihat orang lain. Oh fulan ini kayaknya ya nggak pernah sholat sunnah, urusannya. Kenapa antum bicara seperti itu? Antum tanya, antum sholat sunnahnya bagaimana? Sholat wajibnya antum gimana? Apakah sudah baik apa belum? Umar bin Khattab, Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir ayat ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisaplah diri kalian sendiri, nggak usah menghisap orang lain. Antum, fulan nih kayaknya masuk neraka kayaknya fulan. Antum hitungnya dari mana antum? Ana udah hitung itu amalan dia, ana sudah hitung. Kayaknya lebih banyak dosanya dia. Astaghfirullahaladzim. Antum hisap diri antum, duduk. Perlu kita punya waktu-waktu menyendiri untuk menghisap diri kita. Bagaimana para salafus saleh, para sahabat Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia hendak meninggal dunia, datang orang-orang takziah kepada Umar, mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan kebaikan-kebaikan Umar disebutkan. Apa kata Umar? Waditu anna dzalika kafafan li. Maunya aku itu sudahlah, semua amalku dengan dosaku sama. Artinya nggak dapat pahala, nggak apa-apa, yang penting aku tidak diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka sibuk menghisap diri mereka. Mereka tahu dengan kekurangan diri mereka. Ketika turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ada seorang sahabat, Thabit ibn Syammas, yang dia kemudian di rumahnya, nggak ke masjid dia. Bahkan dia minta sama istrinya, tutuplah pintu rumah ini sudah. Kayaknya aku sudah nunggu kematian saja. Kenapa? Dia mengatakan, Thabit ini termasuk khatib, oratornya Nabi Muhammad SAW. Dia itu kalau berbicara lantang suaranya. Dia berpikir ayat itu turun karena dia. Karena dia suaranya lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Maka dia berangkatakan, sudah amalku gugur semuanya.
gara-gara suaraku lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Ini orang yang ngurusin urusan dia. Kalau antum mungkin, oh kayaknya fulan yang cocok ini, kayaknya ceramahnya Ustaz itu untuk fulan itu. Subhanallah. Sabit mengatakan dia sendiri. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat untuk mencari tahu ada apa dengan Sabit. Berangkat. Akhirnya Sabit cerita, aku takut termasuk dalam ayat itu. Habis sudah amalanku selama ini gugur. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amal kalian gugur, kalian enggak merasa, tapi merasa baik. Akhirnya Rasul SAW ngasih tahu kepada sahabat ini, sampaikan kepada Sabit, dia itu termasuk penghuni surga. Allahu Akbar. Orang ketika takut dengan dirinya, dia akan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia berusaha untuk menyucikan dirinya karena tahu banyak dosa. Ini faedahnya menghisap diri, memikirkan diri sendiri. Namun bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja Allah perintahkan engkau tuh urusin dirimu sendiri. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalian urusin diri kalian sendiri, tidak akan membahayakan kalian orang yang tersesat kalau kalian dapat hidayah. Kita berusaha memperbaiki diri kita. Kita berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita diperintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sebuah kelompok yang mengajak kepada kebaikan, yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Harus ada tetap seperti itu. Kita melihat teman kita nggak sholat, jangan dibiarin. Kalau teman antum mengatakan urus dirimu sendiri, sampaikan, engkau itu bagian dari diriku. Aku bersamamu itu seperti dua ruh dalam satu jasad. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin dengan mukmin lain itu ibaratkan bangunan yang saling menguatkannya. Antum melihat orang-orang berzina, minum khamar di kampung, nyabu, jangan dibiarin. Kalau mereka mengatakan nanti antum urus diri antum sendiri, ana sedang ngurus diri ana sendiri. Ana bakal ditanya sama Allah Jalla Jalaluh. Engkau melihat kemungkaran, kenapa engkau tidak perbaikin? Ana bakal ditanya, bukan antum yang ditanya. Urusan antum nanti sama Allah, urusan antum sendiri. Allah akan tanya sama ana. Dan kita tahu jamaah, salah satu penyebab turunnya azab dalam hadis Zainab, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Zainab, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Mungkinkah kita binasa? Mungkinkah kita hancur padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Masih ada imam masjid, masih ada yang sholat di masjid, masih ada yang membaca Al-Quran, masih ada yang berzikir, masih ada yang puasa Senin Kemis. Mungkinkah kita hancur binasa? Mungkin tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza kathurul khabath. Iya, mungkin saja apabila banyak kekejian yang merajalela di masyarakat. Orang soleh ada tapi kemungkaran merajalela. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada azab, kepada kekacauan yang tidak menimpa pelaku dosa saja, yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja, khusus
ini azab khusus buat orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, kalau terjadi gempa, apakah hanya untuk orang yang zalim? Apakah imam masjid nggak kena? Apakah masjid tidak hancur? Kita melihat apa yang terjadi di Palu, kita melihat apa yang terjadi di Lombok. Masjid hancur, rumah Allah hilang di telan bumi. Apa salahnya anak-anak kecil harus ditelan bumi? Orang lagi dengan kerudungnya mungkin mati. Allahu Akbar jemaah. Di Palu itu ada sebuah sekolahan tahfidz, pondok tahfidz Quran untuk perempuan. Anda kalau dengar ceritanya itu, ketika terjadi gempa, ada beberapa anak di dalam sana, perempuan, anak-anak masih. Mereka malam hari itu, kejadiannya maghrib apa mau isya waktu itu, mereka akhirnya terpisahkan satu sama lain. Mereka lari, akhirnya tertimpa. Akhirnya mereka saling mengaji. Memang satu membaca amma yatasaalun, nanti ada yang melanjutkan anin naba'il azim, nanti ada suara dari jauh alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus kita nunggu bantuan berhari-hari jemaah. Besoknya suara yang di sana sudah hilang, suara yang di sana sudah hilang, mati mereka jemaah. Maka kita tidak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Tugas kita ketika melihat kemungkaran, kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Yang tidak bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, maka dengan lisannya. Sampaikan, mas, waktunya sholat, ayo sholat. Kita lihat di bulan Ramadan bentar lagi, banyak orang-orang yang puasa tapi nggak sholat. Untuk pernah melihat acara buka bersama, buka bersama. Ana pikir buka bersama itu buat orang-orang soleh jemaah. Di restoran jemaah, sudah azan terus makan ya, sampai isya masih makan mereka. Ana ngomong kapan sholatnya mereka? Mungkin ana suudzon aja jemaah ya. Bisa jadi mereka sholat dalam mengantarkan makanan-makanan itu, mungkin mereka sholat di sana. Wallahu a'lam. Rubah kemungkaran. Kita menjaga negeri ini jemaah. Negeri ini kita jaga. Kita punya teman melakukan riba, utang riba, kita kasih tahu, sayang kamu kalau pakai riba. Kenapa? Saya bisa bayar kok. Bukan masalah bayar gak bayar, antum itu terlaknat. Gimana terlaknat? Tiap hari antum berdoa, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, minta rahmat Allah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Sedangkan Allah telah melaknat orang yang makan riba. Maka kita perlu kasih tahu saudara-saudara kita, jangan dibiarin. Kecuali kita udah kasih tahu, dia ngomong udah antum gak usah ngurusin anak. Iya, anak akan terus menyampaikan. Setelah itu tugas anak selesai. Yang tidak bisa mengingkari dengan lisannya, ingkari dengan hatinya. Antum lagi ngobrol, nih ngomongin orang, antum nggak enak mau ngomong. Banyakan kita kan, antum nggak enak Ustaz. Di grup kadang-kala, sekarang ngomong nggak harus kumpul, kadang-kala di grup mulai ngomong fulan kayak gini kayak gitu. Antum melihat itu, apa tugas antum? Ana tidak bisa mengingkari dengan lisan Ustaz, ana mengingkari dengan hati. Bagus, tapi konsekuensinya antum harus keluar dari sana. Konsekuensi orang yang mengingkari dengan hatinya harus meninggalkan tempat kemaksiatan itu. Rasulullah SAW berlepas diri. Ana bari, kata Nabi SAW, aku berlepas diri dari seorang muslim yang duduk
di meja makan yang di situ ada khamr. Antum mengatakan, "Ana nggak minum khamr, Ustaz. Ana alhamdulillah, ana minta minuman soda. Alhamdulillah, ana bisa menjaga diri, Ustaz. Teman-teman ana pada mabuk semua. Na'udzubillah." Antum ada di tempat itu. Makanya kata para ulama, kalau ada orang melihat kemungkaran, kemudian dia mendiamkannya, apa namanya? Syaitonun akhros. Setan tapi bisu, nggak bisa ngomong. Maka itu konsekuensi kita, jemaah. Dan apabila amar ma'ruf ditinggalkan, nahi mungkar diabaikan, kita hanya tinggal tunggu kapan negeri kita ini akan hancur, jemaah. Yang di rumahnya tolong urusin keluarganya. Antum punya istri, antum punya kakak, punya adik, urusin. Jangan ngurusin rumah tetangga antum dulu. Perbaikin diri antum. Kemudian yang di tempat kerja satu kantor, melihat temannya, na'udzubillah, mungkin dia duduk berduaan laki perempuan, ngobrol bersama berduaan, antum kasih tahu, ini mahramnya antum. Bukan. Hati-hati, yang ketiganya itu setan. Takut. Oh enggak, antum suudzon. Kita ini hatinya bersih. Waduh, susah ngasih tahu orang kayak gini. Maka jamaah, Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya, dan kita akan disidang sendiri-sendiri pada hari kiamat nantinya. Antum persiapkan jawaban, teman antum akan mempersiapkan jawaban ketika dia ditanya, karena semuanya akan diberhentikan di padang mahsyar, akan ditanya tentang umur yang Allah berikan kepada dia. Antum nggak akan ditanya tentang umurnya fulan. Sahib antum itu umurnya dihabisin buat apa? Waduh, iya ya Allah, ana lihat dia main bola, nggak sholat. Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Antum akan ditanya umur antum buat apa? Waktu yang Allah berikan kepada antum dipakai buat apa? An umrihi fima afna. Akan ditanya tentang harta antum, bukan harta tetangga antum. Antum akan ditanya, min aina iktasabtahu wa fima anfaqtahu. Dari mana kamu dapat duit itu, dapat dari mana antum? Nggak perlu ngomong fulan ini beli motor dapat dari mana duitnya ya. Nggak ada urusan antum. Antum akan ditanya, antum HP ini dapat dari mana antum HP ini? Ditanya, dibuat apa? HP-nya dibuat apa? Kemudian akan ditanya ilmunya. Fulan ini Ustaz, Masya Allah lulusan pesantren Ustaz, tapi kesian deh, nggak diamalkan ilmunya. Kalau antum, oh alhamdulillah, walaupun tidak lulusan pesantren anak amalkan ilmu. Antum akan ditanya ilmu yang antum dapat diamalkan apa tidak. Fulan nanti akan ditanya. Dengan seperti ini jamaah, tatkala kita semua ngurusin diri kita masing-masing, berusaha memperbaiki diri sendiri, insya Allah semuanya akan bareng-bareng jadi orang baik. Tutupin kesalahan orang, tutupin agar Allah menutupin kesalahan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.